Nah, dengan pembiayaan hijau, apakah menurut Anda ini juga mungkin akan bertumbuh secara signifikan di 2024 nanti? Ya, sustainable financing adalah sesuatu yang niscaya bahwa kita tidak bisa lagi hindari bahwa ini kita akan menuju ke sana, tetapi memang tidak serta-merta kita semuanya dengan segala dengan cepat kita bisa mengadakan perubahan. Tetapi kalau kita lihat dari produsen otomotif sendiri, banyak produsen-produsen otomotif yang menawarkan kendaraan listrik seperti motor dan mobil, dan bahkan juga kalau kita bicara ATPM atau beberapa ATPM di Indonesia juga sudah menawarkan mungkin bukan listrik tapi di tengah-tengahnya yang kita kenal dengan hybrid. Hybrid dengan satu kendaraan yang punya baterai dan mesin ini juga banyak diminati oleh masyarakat. Nah, kendaraan listrik memang banyak tantangan bahwa yang menjadi tantangan saat ini adalah pertanyaan-pertanyaannya resale value-nya berapa, terus bagaimana charging station-nya dan lain-lainnya. Tapi saya yakin pemerintah sangat komit ya. Artinya kita bisa melihat bahwa pemerintah begitu begitu pesat di dalam melakukan pembangunan infrastruktur di mana charging station juga sudah sedang dipersiapkan. Nah, by times menurut saya dengan nanti persiapan-persiapan tersebut, saya melihat bahwa mungkin kendaraan listrik ini mungkin bisa dimulai dari motor atau mobil city car yang bisa dipergunakan di dalam kota sendiri, tapi sulit misalnya kalau dibawa keluar kota. Tapi sudah mulai kita lihat banyak di jalanan, tapi memang belum besar volumenya, Mbak Aneke. Masih banyak hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah, misalnya tadi yang saya sampaikan charging station dan banyak hal yang dipertanyakan oleh masyarakat, resale value-nya dan lain-lain juga di mana ekosistem juga sedang kita bangun di antara sesama pelaku jasa keuangan, misalnya asuransinya seperti apa dan lain-lainnya. Dari segi permintaan pembiayaan sendiri, Anda melihat pertumbuhannya seperti apa untuk kendaraan listrik ini? Belum besar, Mbak Nega. Jujur bicara belum besar, secara penjualannya sendiri juga belum dalam bilangan besar, tetapi sudah mulai ada. Artinya bahwa peningkatan-peningkatan penjualan ini memang sudah kita lihat, tetapi rata-rata kalau kita melihat secara jujur, orang yang membeli kendaraan misalnya sepeda motor, mungkin bukan masyarakat luas, tetapi beberapa tingkatan masyarakat atau mungkin masyarakat the have yang mungkin ingin mencoba motor listrik, tapi rata-rata membeli secara tunai, Mbak Neke. Kan mempunyai motor listrik sendiri ada subsidi kan 7 juta saat ini. Nah, kalau untuk mobil listrik juga kalau kita lihat siapa yang membeli kendaraan ini masih kalangan-kalangan yang tingkat menengah ke atas yang ingin mencoba dan rata-rata sudah mempunyai kendaraan. Artinya bahwa mereka ingin ingin merasakan kendaraan listrik seperti apa dan sekaligus berkontribusi terhadap climate change atau mungkin menghijaukan langit kita atau membirukan langit kita. Baik, Pak Suwandi, kalau ekspektasi Anda kapan kira-kira permintaan dari kendaraan listrik ini bisa naik signifikan? Apakah akan sudah mulai terlihat dari tahun depan atau mungkin 2 tahun atau 5 tahun dari sekarang? Kalau saya lihat mungkin proyeksi daripada diskusi dengan para pelaku atau otomotif ya, artinya authorized dealer, Gaikindo dan lain-lainnya, kami melihat mungkin di tahun 2030 ke depan ke atas mungkin baru akan jumlahnya cukup banyak kita lihat di jalan. Untuk saat ini akan tumbuh tetapi secara perlahan dan tidak secara akumulasi yang besar bilangannya. Baik, Pak Suwandi, kita akan segera memasuki tahun pemilu. Sosok pemimpin seperti apa yang diharapkan pengusaha ini bisa menjaga stabilitas perekonomian kita? Ya, kalau kita bicara sosok pemimpin yang kita harapkan adalah tentunya pemimpin yang punya visi ke depan dan misinya juga dijalankan dengan baik dan bisa mempunyai bisa memimpin dengan keadilan, dengan rasa keadilan dan tentunya banyak kebijakan-kebijakan yang kita harapkan sangat misalnya friendly kepada para pelaku jasa, para pelaku usaha dan lain-lainnya. Tentu pemimpin-pemimpin yang mungkin dapat apa dapat mengayomi masyarakatnya, dapat juga menumbuh kembangkan perekonomian kita dan ya artinya bahwa sosok pemimpin yang punya leadership yang kuat lah yang kita harapkan.